Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih boleh berjumpa kembali di dalam acara persekutuan doa di Gereja Keluarga Tabernakel pada Selasa malam. Dan puji Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke dalam bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, saya ingin reminder saudara-saudara semua mengenai janji saya waktu itu. Saya berkata bahwa ayat tahunan saya ini akan saya bagikan kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki ayat akhir tahun, dan orang-orang itu bisa mengimaninya bersama-sama dengan saya. Nah, jadi saya akan melanjutkan kembali pokok saya, yaitu ayat tahunan saya yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Pada pertemuan yang kemarin, saya sudah menjelaskan tentang 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 tentang bersukacitalah senantiasa. Pada saat ini, pada sore petang malam hari ini, saya akan membagikan kepada saudara sekalian bagian kedua, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Mari saudara-saudara kita sama-sama membuka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Sungguh sebuah ayat yang sangat singkat, saudara. Hanya ada dua kata saja di situ, yaitu tetaplah berdoa. Dua kata saja di situ. Dan ayat ini seringkali dihafalkan oleh banyak orang ataupun oleh anak-anak sekolah minggu. Kalau kita misalnya bertanya pada anak-anak sekolah minggu atau kepada para remaja, ayat apakah yang paling teman-teman atau rekan-rekan hafal? Pastinya ayat ini menjadi salah satunya yang disebutkan, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Tetapi apakah ayat ini semudah terdengarnya? Apakah ayat ini semudah dibacakannya? Apakah ayat ini semudah dihafalkannya? Tentu pelaksanaannya tidak mudah, saudara. Ayat ini berkata tentang tetaplah berdoa. Dalam NIV dikatakan pray continually. Artinya tidak pernah putus-putus, tidak pernah berhenti-berhenti. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah di sini mengandung sebuah arti yang sangat menarik, saudara. Kalau pada waktu itu kita berbicara mengenai bersukacitalah senantiasa, saya melihat dari tokoh Daud sebagai tokoh yang bersukacita karena pengenalannya akan Tuhan. Pada saat ini, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat tokoh yang lain yang bersangkut paut dengan doa. Nah, mari saudara-saudara kita meraih Alkitab kita kembali. Kita akan belajar dari tokoh ini bagaimana keteladanan berdoanya, saudara-saudara. Kita lihat dari Daniel 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Daniel 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sungguh sebuah kisah yang sudah sangat terkenal. Sebuah kisah Daniel, di mana Daniel adalah seorang penasihat raja pada masa Raja Darius waktu di dalam cerita ini. Tetapi sebenarnya dia adalah seorang Israel, saudara. Israel pada waktu itu atau Yehuda pada saat itu mengalami pembuangan ke Babel. Dan kemudian salah satu dari orang-orang yang terbuang itu ada bernama Daniel. Bersama Hanaya, Misal, dan Azaria. Yang nantinya kita kenal sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel dikenal sebagai Belshazzar. Nah, keempat orang ini itu disertai oleh Tuhan luar biasa. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat pandai. Karena mereka tidak memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Pada waktu itu masih dalam pemerintahannya
eh, Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka tidak menajiskan dirinya dan mereka tetap melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan kepintaran yang luar biasa sehingga mereka menjadi penasihat-penasihat raja. Dan yang masih bertahan waktu itu menjadi penasihat raja karena Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah ditugaskan di berbagai daerah, dan yang masih bertahan di istana Nebukadnezar waktu itu adalah Daniel. Nah, pada masa ini Darius, Raja Media dan Persia, sudah mengalahkan Babel. Sehingga kerajaan yang tadinya dipimpin oleh kerajaan Babel sekarang jatuh kepada tangan Media dan Persia. Dan Daniel masih menjadi penasihat kerajaan pada saat itu. Banyak sekali penasehat dan petinggi yang tidak suka terhadap Daniel ini. Karena dia sangat disukai oleh Raja Darius. Dia sangat disukai oleh raja karena kepintarannya, karena luar biasa hikmatnya. Tetapi banyak yang iri hati, saudara. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan apa yang bisa kita dakwa kepada Daniel selain taatnya ibadahnya dia kepada Allahnya. Maka dari itu mereka bermufakat untuk memberikan ide kepada Darius untuk tolonglah keluarkanlah surat ini. Yaitu perintahnya berbunyi seperti yang di ayat 8 tadi. Semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan itu dilaksanakan oleh Darius. Saat Daniel mendengar berita ini, kita lihat nih di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Lihat, bagaimana Daniel tetap melaksanakan keteladanannya. Daniel tetap melaksanakan ketekunannya dalam berdoa, saudara. Padahal sudah diperhadapkan dengan sebuah hal yang menurut saya itu tidak mudah, saudara. Dan pasti saudara-saudara berpikir, dimasukkan ke dalam gua singa, itu artinya saudara-saudara akan dimakan oleh singa. Sungguh sebuah hal yang sangat tidak mengenakan. Mungkin kalau saya jadi Daniel pada saat itu, mungkin saya juga akan, saya akan berdoa dalam hati lah gitu loh. Semacam mencari-cari akal bagaimana caranya agar saya tetap berdoa tapi ya tidak ketahuan gitu. Tapi kita lihat bagaimana Daniel begitu tekun melaksanakan hal ini. Kata tetaplah berdoa, itu artinya kita tetap memanjatkan doa syukur atau doa permohonan kita kepada Allah secara konstan. Dalam NIV, tetaplah berdoa dikatakan pray continually. Teruslah berdoa, terus, secara kontinu, secara berkelangsungan, tidak putus-putus. Bahkan Alkitab berkata bahwa berdoalah dalam permohonan yang tidak putus-putusnya. Berarti terus berdoa, biarpun keadaan itu sangat tidak mendukung, saudara. Apakah saudara pernah merasakan bahwa pada waktu saudara misalnya makan bersama dengan teman-teman saudara, kemudian saudara-saudara makan nih bersama teman-teman saudara yang tidak seiman. Kemudian saudara ingin berdoa atas makanan saudara. Apakah saudara pernah berkata atau berani berkata kepada mereka, permisi sebentar ya, gue mau berdoa atau saya mau berdoa gitu. Ataukah saudara karena melihat situasi seperti itu malah saudara tidak mau berdoa, langsung saja makan seperti mereka makan gitu. Atau mungkin mereka mengucapkan doa dalam hati lalu kemudian makan, kita tidak tahu ya. Tapi intinya adalah apakah saudara berani berdoa secara agama saudara, secara identitas saudara sebagai seorang Kristen, beranikah saudara berdoa di depan mereka? Atau saudara mungkin takut tertolak, takut untuk nantinya dikatakan bahwa saudara ini, lu sok suci lu, lu sosokan lu mau berdoa depan kami, begini dan begitulah. Banyak sekali perkataan-perkataan yang akan dilontarkan. Mungkin mereka tidak akan melontarkannya secara verbal, mungkin mereka menyimpan dalam hati, kita tidak tahu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah saudara tetap ingin berdoa pada saat itu? Atau pada waktu saudara mengadakan pesta di rumah, teman-teman saudara datang semua,
Tidak semua teman-teman saudara itu adalah satu agama dengan saudara. Kemudian pada waktu ini tepat sekali saudara selalu memasang waker atau memasang reminder untuk berdoa pada jam 2 siang. Atau untuk berdoa pada jam 7 malam. Terus kemudian saudara akhirnya berpikir, aduh, ini teman-teman sedang datang. Bagaimana saudara dapat berdoa? Nah, itulah tantangannya saudara. Tetaplah berdoa, itu berarti harus tetap continue berdoa. Disitulah hal yang tidak mudah saudara. Terkadang situasi membuat kita menjadi kompromi dengan hal itu. Terkadang situasi membuat kita, lagi gak enak lah, lagi banyak orang. Masa saya masuk ke kamar sendiri dan berdoa, tidak ada yang menyambut tamu-tamu yang datang, tidak ada yang melayani tamu-tamu yang ada di meja sebelah sana, meja sebelah sini. Bagaimana gitu? Nah, disitulah tantangannya, disitulah apa yang harus menjadi pergumulan kita, orang-orang Kristiani. Yaitu, tetaplah berdoa dalam segala keadaan. Maupun keadaan mendukung maupun tidak. Tetaplah saudara berdoa. Tapi saudara, terkadang kita tidak terpikir seperti itu. Terkadang malah kita lupa untuk berdoa. Saya berkata seperti ini bukan karena saya sudah rajin berdoa. Oh tidak saudara. Terkadang saya juga mengalami hal-hal yang lain. Seperti pada waktu saya mengalami kantuk yang luar biasa, tapi saya belum berdoa malam. Aduh, tuh saudara. Itu adalah saat-saat di mana saya terkadang melupakan doa. Saya jujur saja kepada saudara pada saat ini. Saya sendiri masih belum bisa melaksanakan apa yang seperti Daniel laksanakan. Yaitu dia berdoa 3 kali sehari, berlutut, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya sendiri belum bisa saudara. Maka dari itu saya merenungkan kisah Daniel ini semenjak saya mendapatkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bagaimanakah saya bisa berdoa secara konstan? Kalau di kampus, saya kan masih berkuliah di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus ya saudara. Seringkali di ibadah 945 itu selalu ada ibadah di 945. Dan setiap hari tentunya akan selalu ada ibadah. Disitulah mahasiswa dilatih untuk berdoa senantiasa. Saya menjadi salah satu penanggung jawab ibadah karena saya ini adalah senat kerohanian. Dan pernah waktu itu ada satu mahasiswa yang izin ke saya, ini lucu saudara. Izin, Kak, saya boleh nggak tidak ikutan doa 945? Loh, kenapa? Kok kamu nggak mau ikutan doa 945? Iya Kak, soalnya saya ngantuk. Yah! Terus saya berkata sama mahasiswa ini, saya berkata, kita semua ngantuk. Kita semua ngantuk. Tapi masakan kamu mau tidur sementara orang lain beribadah. Saya mulai memberikan pengertian-pengertian pada dia dan akhirnya dia ya sudahlah. Walaupun dengan wajah murung dia ikut ibadah, tapi at least dia mengikuti ibadah. Memang pembentukan di sekolah Alkitab itu tidak mudah. Kita dibentuk untuk selalu tekun untuk berdoa dan melaksanakan firman-firman Tuhan. Nah, saudara, seperti itu bisa. Kita mendisiplinkan diri sendiri, kita bisa. Kalau misalnya saudara ingin berdoa jam 2 misalnya, ya saudara teruslah mendisiplin diri berdoa jam 2. Kalau misalnya saudara tidak bisa saat itu, saudara berdoa sebentar saja dalam hati saudara. Saudara bilang, Tuhan, pada saat ini saya sedang ada kegiatan ini, nanti pada waktu pulang saya akan mendoakan ini. Tetapi terima kasih bahwa Tuhan sudah memimpin saya sampai pada saat ini. Sejujurnya saja kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mengerti situasi yang sedang kita alami. Tetapi janganlah kita menganggap bahwa Tuhan ngerti doa saya, Tuhan ngerti pergumulan saya. Akhirnya saudara tidak berdoa, itu juga salah. Di sini tertulis tetaplah berdoa. Kita teladani ketidakgentarannya Daniel. Daniel itu menghadapi ancaman saudara. Itu adalah sebuah ancaman. Menurut saya surat itu adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Kalau dia tetap berdoa, maka pilihannya adalah gua singa. Itu kan adalah sebuah pilihan yang sangat sulit, saudara. Mungkin kalau kita tidak berdoa, karena banyak teman-teman paling kita diomongin, paling kita diapa. Tapi ini masukkan ke dalam gua singa loh. Itu saja menghadapi cemooh saja, saudara masih akhirnya tidak berdoa.
Tapi saya percaya saudara-saudara yang mendengarkan semuanya pasti sudah pernah mengalami hal yang serupa dengan apa yang saya lakukan. Karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu, yaitu karena terlalu asik dengan teman-teman, akhirnya saya tidak berdoa. Saya juga pernah mengalami hal itu, saudara. Nah, berarti dalam segala hal keadaan, kita dituntut untuk berdoa, saudara. Kita dituntut untuk tetap memanjatkan doa-doa kita. Entah itu apapun kejadian yang telah menimpa kita, atau apapun yang saudara sedang alami, tetaplah berdoa. Saat saudara mengalami sebuah pemikiran yang membuat saudara stres, cobalah saudara berdoa. Terkadang saudara, pastilah Tuhan akan menolong saudara. Dan itu akan melepaskan beban saudara, sehingga saudara menjadi tidak stres lagi. Itu saya alami, saudara, dan saya memberikan ini sebagai sebuah kesaksian bahwa terkadang jika saya mengalami kesulitan, saudara, saya mengalami sebuah pemikiran yang berat, saya mengalami sebuah masalah yang berat, terkadang saya tidak lari kepada doa dan memuji Allah. Terkadang saya melarikan diri kepada hal-hal lain yang membuat saya tertawa, saya senang. Tetapi itu tidak mengangkat beban hati saya, saudara. Pada waktu saya berdoa, disitulah Tuhan mengangkat seolah-olah plong, saudara. Ini kesaksian nyata dan betul-betul saya alami. Walaupun saya sudah mengalami hal yang seperti itu, tapi saya tetap tidak berdoa, saudara. Saya tetap bolong doanya, gitu. Jadi, saya belajar juga dari tokoh Daniel ini bahwa dia tidak gentar dalam berdoa. Menghadapi segala situasi, dia tidak putus-putusnya berdoa. Karena ditulis seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari, saudara. Terkadang kalau kita berdoa berapa kali sehari sih, saudara? Paling kalau kita ingat doa makan, doa tidur, doa berangkat. Doa apa lagi? Doa mau ulangan misalnya. Doa mau memulai kelas. Doa mau bekerja. Tapi yang biasanya kita ingat, kita berapa kali melakukannya? Itulah yang harus menjadi perenungan saudara-saudara sekalian, dan juga perenungan saya, saudara. Dan di sini, agar saudara bisa berdoa secara baik, agar saudara bisa berdoa secara plong, ayat ini juga mengandung sebuah tips yang lainnya. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah itu dalam bahasa Yunaninya adalah adialeptos. Adialeptos ini bisa diartikan sebagai unceasingly atau tidak putus-putusnya, tidak berhenti, dan juga uninterruptedly. Uninterrupt ini artinya tanpa diganggu. Jadi kalau saudara masih memiliki sebuah beban di hati, saudara masih memiliki ketidakenakan, masih memiliki kemarahan atau apa, bereskan dahulu itu, baru saudara bisa berdoa dengan tentram. Jadi ayat ini ada 2, saudara. Harus berdoa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, yang selalu tekun berdoa. Kemudian yang kedua adalah berdoa tanpa adanya beban di dalam hatinya, tanpa diganggu. Saat saudara berdoa tanpa diganggu oleh hal-hal semacam itu, maka saudara bisa berdoa dengan fokus dan pusatkan pikiran saudara kepada Tuhan. Itulah yang saya pelajari dari ayat tetaplah berdoa ini. Lantas, apakah aplikasinya hanya segitu saja? Bagaimana hubungan ayat ini dengan ayat tahunan yang saya terima? Saya pikir di tahun ini akan banyak sekali hal-hal yang membuat saya menjadi susah untuk berdoa, yang membuat saya untuk menjadi lupa untuk berdoa. Misalnya kerjaan yang sangat banyak membuat saya akhirnya memikirkan kerjaan saya tanpa saya tiba-tiba berdoa gitu. Saya lupa berdoa. Atau mungkin saya sudah mengalami hal-hal yang lain sehingga saya situasinya tidak pas selalu untuk berdoa. Saya berpikir seperti itu aplikasinya atau implikasinya terhadap ayat tahunan saya ini. Jadi, saudara, selalu ingatlah untuk tetap berdoa dalam segala keadaan. Baik saudara mengalami hal krisis, baik saudara mengalami kesedihan, saudara sedang happy, saudara sedang bersukacita luar biasa, selalu ingat bahwa selalu berdoa. Saya selalu membiasakan, dahulu saya tidak biasa bangun pagi langsung berdoa, saudara.
Saya dahulu selalu bangun pagi ngecek HP, atau bangun pagi ngapain dulu gitu. Tapi sekarang saat saya sudah menetapkan diri saya, pada waktu saya bangun pagi saya mau menyentuh HP, saya duduk dan saya berdoa terlebih dahulu. Entah itu doanya singkat atau itu doanya panjang. Yang pastinya saudara sudah melakukan bagian saudara, yaitu tetaplah berdoa. Selalu ingat ayat ini. Ayat ini kalau saudara ingat dan saudara renungkan baik-baik, maka saudara akan bisa melaksanakan ayat ini, saudara. Dengan bantuan Roh Kudus yang datangnya daripada Tuhan, saya percaya jemaat-jemaat atau saudara-saudara yang semua yang menonton acara rekaman YouTube ini, saudara bisa melakukan ayat ini. Jadi ayo. Bagi saudara-saudara yang tidak memiliki ayat-ayat tahun, mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Mengimani ayat ini, kalau saudara tetap berdoa, maka saudara akan mendapatkan sebuah jawaban doa yang selama ini saudara cari-carikan. Apa hal-hal yang saudara selalu doakan? Jangan pernah putus untuk mendoakan hal itu. Biarpun terkadang Tuhan, kenapa saya tidak dijawab-jawab? Kenapa doa saya ini tidak dijawab-jawab? Kok kayaknya Tuhan tidak dengar? Oh, Tuhan dengar, saudara. Tapi Tuhan sedang melihat ketekunan kita. Apakah kita tekun untuk tetaplah berdoa? Apa kita berdoa dalam segala keadaan yang kita alami, baik itu susah, baik itu sedih, seperti Daniel mengalami keadaan yang susah, tetapi ia tetap berdoa. Apakah kita seperti itu? Tuhan sedang menguji saudara. Tuhan sedang menguji ketekunan berdoa kita. Jadi apakah hal-hal yang saudara doakan pada tahun ini? Yang di tahun-tahun yang lalu mungkin belum mendapatkan jawaban, ayo mulai sekarang doakan kembali pergumulan saudara. Saya sangat percaya bahwa pada waktu saudara berdoa kembali dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, kelak pada waktunya Tuhan akan menjawab doa saudara, dan itu akan menimbulkan sebuah sukacita yang luar biasa karena Tuhan menjawab doa saudara. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwasannya pada saat ini Tuhan, kami dapat berdoa kepadamu. Bahwasanya pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berkata tetaplah berdoa. Kami ingin selalu berdoa, Tuhan. Kami ingin mendoakan semua pergumulan yang belum terjawab di tahun-tahun sebelumnya. Dan mendoakannya dengan senantiasa tidak putus-putusnya di tahun ini. Kami percaya, Tuhan. Ayat ini berkata demikian, bahwa tetaplah berdoa. Pastinya Tuhan akan membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Saat kami terus-menerus berdoa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Kami percaya bahwa doa itu adalah nafas hidup kami. Maka dari itu bantulah kami, Bapak. Bantulah hamba-Mu, bantulah jemaat-jemaat, bantulah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk selalu tetap berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dalam segala keadaan kami mau berdoa. Dalam segala suka, duka maupun apapun itu Tuhan, kami ingin tetap berdoa. Memanjatkan doa kami ya Bapak. Sebab firman-Mu berkata demikian. Sebab doa adalah nafas hidup kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini bisa tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat mengaplikasikannya, menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.